Mahfud MD ungkap 2 cucunya keracunan MBG, 1 masih dirawat RS, sebut program tanpa dasar hukum. Cucu saya juga keracunan. Oh iya Pak? Iya, MBG di Jogja. Di Jogja? Gimana Pak ceritanya? Di Jogja, cucu ponaan ya. Saya punya ponaan, ponaan satu punya anak namanya Iksan. Makan siang gratis, satu kelas itu 8 orang langsung muntah-muntah. Nah yang 6 tuh kakak yang masih dirawat di rumah sakit itu habis muntah-muntah sehari disuruh pulang, bisa dirawat di rumah. Tapi yang ini sampai 4 hari. Dan memang itu menjadi isu nasional juga ya, meskipun betul itu hanya 0,00017%. Kata Presiden? Iya, kata Presiden, dan kecil sekali kan memang. Dari segi total dibandingkan dengan total yang katanya sudah dicapai sekarang 30 juta makanan yang sudah keluar. Tapi kan juga jutaan pesawat terbang di dunia ini lalu lalang setiap hari, kecelakaan satu aja tidak sampai 0,100% orang sudah ribut karena itu menyangkut nyawa menyangkut kesehatan. Jadi bukan persoalan angka, Pak. Jadi bukan persoalan angka, ini harus diteliti lagi apa masalahnya. Salah satu program yang paling bagus, mulia menurut saya, karena kita bayangkan banyak jutaan anak-anak kita tuh yang tidak bisa makan. Sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat, 30 juta anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. Ya terus dipasih naik makara impus. Istighbar yang agung, istighbar. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sing kuat yang agung. Sing kuat, ya Allah, tarik nafas, tarik nafas. Aduh, cai dua kan. Terus, aduh, tarik nafas yang agung, sing kuat yang agung. Sing kuat, sok, sing kuat, sing tegar. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tarik nafas lewat hidung, ngelaunan perlahan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Perlu mendesak diperbaiki tata kelolanya, karena banyak pertanyaan-pertanyaan di bawah. Sebenarnya penyelenggara di bawah itu siapa? Pada tingkat bawah, pemerintah daerah nggak tahu. Karena tidak dilibatkan sejak awal. Tidak dilibatkan, tapi begitu ada masalah keracunan mereka yang turun. Semacam apa ya? Terlibat ketika sudah terjadi masalah gitu ya. Mereka jadi repot. Ada yang satu sekolah ya, guru tidak digaji, tidak ikut panitia, tapi ikut membersihkan piring-piringnya, apa namanya, omprengnya. Iya. Nah, itu. Lalu ada yang hilang, dia suruh ganti, padahal dia bukan panitia, ya kan? Banyak sekali keluhan, Pak. Jadi selain soal keluhan di lapangan, juga soal makanan beracun. Lalu muncul di timeline Pak Mahfud beberapa pertanyaan. Misalnya, di mana tanggung jawab pemerintah? Ya makanya. Mari kita kita lihat tata kelolanya dulu. Tata kelolanya itu memang pertama, kalau kita cari di website di pemerintah atau tanya ke ChatGPT atau ke Google gitu, apa sih dasar hukum dari MBG ini?
Perpres apa PP apa undang-undang apa kalau ditarik secara umum ya sudah ada. Sejauh ini kita tidak temukan, Pak. Tidak temukan. Ya, satu keputusan rapat kan, kalau rapat diumumkan akan begini. Yang kedua bisa ditemukan di APBN. Tapi tata kelolanya kan minimal asas kepastian hukumnya tidak jelas, ya. Siapa yang melakukan apa, yang bertanggung jawab ini siapa kepada siapa, kan gitu kan? Dari siapa kepada siapa kita kan tidak tahu. Asas sekolah tidak tahu menahu juga. Oke. Asas kepastian hukum itu di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan kan, Pak? Asas umum pemerintahan yang baik. Ya, sudah ada undang-undang khusus. Keracunan dari susu SMP Negeri 1 Podomora yang dapurnya ada di Lunjuk. Udah banyak nih, ada 20 orang yang lulus sekolah sama. Si Aceh Nih. Bisa dilihat di belakang saya ada banyak ambulans. Mereka tidak pernah berhenti bekerja sejak kejadian luar biasa beberapa hari yang lalu. Mereka mengalami betul, mereka menyaksikan bagaimana kondisi chaos sepanjang kejadian terjadi. Mereka akan bercerita apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka alami selama mengantarkan pasien, melayani pasien. Ambulan itu nggak mungkin lah 1 menit 2 menit lah langsung lalu karena terlalu banyak untuk hari Rabu itu korbannya hampir 500 lebih lah. Juga sempat bawa 2 pasien di dalam mobil itu gitu kan. Ada yang dari kampung mah, ada yang sebelum datang rekan-rekan ambulan, ada yang 8 orang di dalam ambulan itu, ada yang 6 orang gitu kan. Saking keteterannya itu. Kalau udah kejadian kayak gini mah nggak usah dilanjut aja deh. Mendingan nggak usah dilanjut aja. Takutnya kan nantinya kejadian kayak gini lagi gitu. Lebih baik diberhentikan. Soalnya kan meresahkan. Yang belum juga kan belum tentu bagus seperti biasa kan. Yuk, ambulan. Ayo. Neng, tarik napas pelan-pelan, Neng. Neng, tarik napas pelan-pelan. Tarik napas. Impus dibuka. Mang gedean satik, Mang. Gedean satik kata nak. Oksigennya. Terus. Ya sip. Oke, udah. Nah, kita doakan baraya. Sampai dari 5 oksigennya. Ya, sip. Yuk. Yuk, siap. Di situ ada 2 asas yang penting sebenarnya. Asas kepastian hukum dan asas pelayanan. Banyak tuh, ada 8 asas di situ, tapi kita ambil 2 saja. Misalnya asas kepastian hukum. Tidak tersedianya peraturan perundang-undangan yang bisa diakses. Kalau kita mau mengatakan, oh itu di kabupaten sana, atau di sekolah sana, atau di pengelola dapur nomor sekian, itu pengelolaan tidak benar. Terus apa ukuran ketidakbenaran? Kan harus ada tata kelolanya yang diatur misalnya dengan PP atau Perpres gitu. Itu kan harus begitu. Sejauh ini tidak ada semua itu, Pak? Iya. Atau peraturan ketua Badan Gizi Nasional, BGN misalnya, atau apa gitu harus jelas sehingga ada ukuran-ukuran parameter yang memberi kepastian. Kepastian hukum itu pentingnya adalah agar orang bisa memprediksi. Kalau saya melakukan ini, kalau benar ini akibatnya, kalau saya akan menerima akibat ini, akibat perdatanya ini, akibat pidananya ini, kan bisa kalau ada kepastian hukum. Nah ini kita tidak tahu sebenarnya tata kelolanya gimana. Yang keluhan-keluhan yang banyak itu ya tidak jelas, ditangani orang-orang yang tidak profesional sebenarnya. Kalau gitu bagaimana dengan pertanyaan 71 triliun dana yang keluar di tahun ini dengan tidak adanya dasar atau regulasi tadi? Nah itu yang kita tidak tahu. Bagaimana ya mempertanggungjawabkan itu secara administratif? Tentu kalau secara konstitusi nanti kan ujungnya ke KPK, ke BPK kan. Kalau ada secara internal pemerintah itu ada BPKP kalau memang itu. Tetapi kalau secara konstitusional kan ada BPK yang memang itu. Tetapi tetap BPK pun kalau memeriksa itu kan selalu menanyakan nomenklatur dan dasar hukumnya mengacu kemana gitu Pak ya? Mengacu kemana? Kepres apa-apa, Kepres apa Perpres apa PP, nomenklaturnya apa, cantolannya ke undang-undang APBN apa, kemudian kaitannya dengan
undang-undang keuangan negara apa, lalu kaitannya dengan ini tadi AUPB, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Orang tua pun mengaku khawatir anak-anak mereka menjadi korban keracunan MBG. Pastilah gitu, apalagi kan pas lihat di itu ya di sosmed juga banyak, aduh yang di Bandung apalagi kan banyak sampai parah gitu kan. Nah itu yang takutnya sampai was-was pulang sekolah, Kak. Aman nggak Kak perut kamu Kak? Sebetulnya khawatirnya masih ada gitu. Cuman kalau misalkan dari saya itu masih alhamdulillah tidak masih aman gitu. Untuk anak sampai untuk sekarang. anak ya. Mungkin apa yang harus ditingkatkan gitu biar nggak terjadi kasus keracunan kayak gitu, misalnya dari dapurnya gitu. Ya betul, dari sistem dapurnya juga, dari sistem higienisnya juga. Itu yang siapa yang masak juga kan masih banyak yang masih dipertanyakan gitu. Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini. Tapi yang terjadi di lapangan yaitu makanan beracun gratis akhirnya. Ini yang kami protes gitu loh. Mengapa? Semuanya serba terburu-buru. Dengan kepastian hukum itu akan menjamin di situ diatur tentang ketepatan waktu. Kalau waktunya tidak tepat apa sanksinya? Kan biasanya kalau dalam hubungan keperdataan kan Anda terlambat sekian denda sekian gitu. Kalau kami yang tidak memenuhi syarat saya yang didenda kan gitu. Kalau itu dikaitkan ke situ. Prosedur dan standarnya. Nah, itu yang penting. Tata kelola misalnya tanggung jawab institusi di lapangan itu siapa sih? Pemda di mana posisinya? Guru dengan kepala sekolah di mana? Guru tidak ikut terlibat, tapi ketika makan dia membantu anak-anak makan. Nah, pernah ada keluhan ini, omprengnya kurang dari seharusnya. Misalnya piring yang kami kirim ompreng itu kan kami sediakan 100, kok ini tinggal 97. Yang mana 3? Sekolah tanggung jawab. Sekolah, gurunya yang suruh diganti. Misalnya kalau satu itu taruhlah 50.000 kan besar tuh kalau di desa gitu. Nah, yang begini-gini ini perlu. Ya. Ini semua harus segera dipenuhi dulu, Pak. Iya. Dibagi spaghetti, dibagi bakmi gacoan. Oh my god. Alokasikan menu lokal sebagai 80% isi MBG di seluruh wilayah. Ya, saya pengen anak Papua bisa makan ikan kuah asam. Saya pengen anak Sulawesi bisa makan kapurung. Tapi yang terjadi dari Lokna sampai dengan Papua yang dibagi adalah burger, di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. Nggak ada anak muda yang tahu bahwa gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia. Dibagi spaghetti, dibagi bakmi gacoan. Oh my god. Ya, dan maaf ya, itu isi burgernya itu kastanisasi juga. Kalau yang dekat dengan pusat supaya kelihatan bagus, klinifikasi kayak chicken katsu. Tapi coba kalau yang di daerah, yang SPPG-nya juga agak sedikit main, dikasih itu loh, benda tipis berwarna pink. Saya aja nggak pernah mengatakan ini adalah daging olahan. Saya aja nista bilang itu daging olahan. Saya nggak tahu itu produk apaan. Itu rasanya kayak karton warnanya pink. Dan buat lucu-lucuan nih, lalu anak-anak disuruh, oke, do it your own. Ya, DIY. Susunnya, ada sayurnya. Astaga, kan bukan itu tujuan MBG. Punten. Ya, dan akhirnya apa? Ini mau sampai kapan makannya burger? Gitu loh ya. Jadi saya setuju bahwa ada anak yang tidak suka dengan pangan lokal karena mereka tidak terbiasa. Tapi bukan berarti lalu request anak-anak lalu dijawab oleh dapur. Ya wis loh, nek requestnya ngono ya kuis wae ora popo. Lah kalau requestnya cilok, mati kita. Boleh nggak ciloknya dimodif menjadi bakso ikan? Itu kan kalau ininya cerdas kan bisa jalan gitu loh. Ya tapi mau ngomong apa kalau SPPG-nya ditekan? Mau ngomong apa kalau SPPG-nya isinya adalah ahli gizi yang begitulah, you know.
Saya nggak tahu apakah anggota dewan yang terhormat masih tahu itu, bahwa kita udah lewat dari 4 sehat 5 sempurna. So, susu adalah bagian dari protein hewani yang tidak penting banget. Selama di situ ada telur, ada ikan, ada daging, negara kita kurang apa lagi? Ya, jadi kita tidak mungkin mengkonsumsi susu sebagai bangsa Melayu begitu loh ya. Akhirnya ada yang mencret. Lalu kemudian di Depok ada ayam masih mentah, ya kan? Lalu kemudian ada lagi selama di di kampungku juga pernah ada belatung seperti yang tadi udah diungkapkan oleh Cisdi. Next please. Ini adalah bukti nyata dari susu yang dibagi. Anda bisa tahu bahwa publik kita tuh udah pinter, publik kita udah pinter banget. Yang dibagi ini bukan susu, ini adalah minuman bergula dan ada tulisannya tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan. Bahkan perlu saya tambahkan ada yang menu kering yang diberikan kacang sukro. Itu kan gak masuk di akal sama sekali gitu loh. Dan kacang sukro juga ada tulisannya karena mengandung aspartam. Tidak cocok untuk balita dan ibu hamil dan dibagikan. Anak sudah makan ayam goreng tapi diturunkan menjadi sufor dan bubur instan. Ya bayangin anaknya udah umur berapa itu? Udah 1 tahun lebih ya. Tapi lalu kemudian dibagi-bagi MBG-nya dalam bentuk bubur instan. Ini kan penurunan dekadensi ya, suatu ketatanan pemberian makan bayi dan anak. Next. Sekarang MBG disebut melanggar HAM sama dosen UGM. Sebagai masyarakat biasa sedih sama statement ini. Kok bisa MBG itu pelanggaran HAM? Karena biar gimana pun adanya program MBG ini sebenarnya udah ngebantu jutaan anak di Indonesia, terutama anak-anak yang kurang beruntung kehidupannya. Ini di luar dari banyaknya kasus keracunan ya, karena itu emang harus ada perbaikan sama evaluasi gede-gedean, dan katanya itu lagi dilakukan. Dan ternyata di luar sana itu emang masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan dengan layak, nggak bisa sekolah. Nah, adanya program MBG dan adanya sekolah rakyat yang baru dibuat ini ngebantu mereka banget sebenarnya. Tapi hal kayak gini dibilangnya itu malah pelanggaran HAM karena dinilainya menghamburkan anggaran atau uang negara yang katanya kenapa nggak dialokasikan buat kuliah gratis sampai sarjana. Padahal APBN tahun depan buat pendidikan itu sebenarnya masih ada dan alokasinya itu 700-an triliun kalau nggak salah. Nggak hilang, masih ada itu KIP kuliah. Dan kita semua sepakat nih kalau misalnya kuliah sampai sarjana itu emang penting. Tapi kalau kita nih misalnya kita bisa kuliah gratis sampai sarjana, tapi di tempat lain masih banyak anak-anak Indonesia yang mau sekolah SD, SMP, SMA aja nggak bisa karena harus bantuin orang tuanya kerja, mau makan layak aja susah. Nah terus nasib mereka gimana? Emang mereka nggak boleh ya kayak kita yang bisa sekolah sampai SMA minimal banget, yang bisa makan ayam geprek? Terus apakah dengan ngasih mereka makan sama sekolah pendidikan dasar lewat sebuah program itu bisa disebut pelanggaran HAM? Ternyata petinggi-petinggi Badan Gizi Nasional di Indonesia itu tidak punya background sebagai ahli gizi sama sekali. Bahkan pimpinannya sekalipun, yaitu Pak Dadan Hindayana, itu adalah ahli serangga loh. Bahkan banyak dari petinggi di dalam struktur Badan Gizi Nasional itu merupakan purnawirawan TNI. Kok bisa ya? Padahal ini program yang sangat besar loh. Bagaimana dengan Badan Gizi Nasional yang dipimpin oleh orang yang bukan ahli gizi? Itu yang selama ini menjadi sorotan tajam dari netizen nih. Banyak masyarakat yang geram setelah melihat bahwa ternyata 10 petinggi Badan Gizi Nasional itu nggak ada yang ahli gizi. Jadi kalau lo lihat, kebanyakan itu pensiunan angkatan bersenjata. Harusnya ini jadi tanggung jawab pemerintah pusat dalam memilih siapa yang memimpin dong. Bagaimana program makan bergizi gratis ini bisa berjalan dengan sangat optimal dan aman kalau lembaga yang mengaturnya ini dipimpin oleh orang-orang yang justru tidak memiliki kompetensi ahli dalam gizi sekalipun. Ada banyak ahli gizi di Indonesia, bahkan baru-baru ini ada Dr. Tan Sotye, tapi kok yang dipilih adalah orang-orang yang bukan ahli gizi. Pantesan kemarin ada yang nyaranin untuk makan bergizi gratis diberikan serangga. Itu karena pimpinannya ahli serangga, jadi usulannya seperti itu. Bayangkan kalau memang beneran ahli gizi yang memimpin, pasti usulannya bakal lebih bijak kan? Dan yang paling tidak masuk akal lagi adalah bagaimana bisa purnawirawan TNI mengurusi gizi anak-anak bangsa ini? Jelas tidak sesuai dengan latar belakangnya. Untuk mendukung pemulihan secara holistik para mantan penyalahguna narkoba, mencakup kesehatan fisik dan juga penguatan kemandirian sosial ekonomi, yang mana dari pekerja yang kita pekerjakan di SPPG ini adalah para mantan penyalahguna narkoba, yang tentunya mereka juga memiliki hak yang sama untuk dapat bekerja secara produktif, yang harus kita dukung, kita berdayakan kembali sehingga mereka dapat kembali normal berkegiatan, beraktivitas, bekerja dan berpenghasilan. Ya, ini adalah salah satu semangat kita BNN Republik Indonesia untuk dapat memberdayakan masyarakat yang terdampak menyalahgunakan narkoba. Selain upaya rehabilitasi dan juga pemberantasan yang selama ini kita selalu berkomitmen. Hentikan distribusi makanan kering
yang mengacu pada produk industri sebagai UPF. Ya, jangan sampai ini diliput dan sudah sebetulnya, tapi yang diliput baru tentang keracunan ya. Banyak masyarakat menanyakan, dok, emang di SPPG nggak ada ahli gizi? Ada, tapi setelah teman-teman kami yang lebih senior datang ke SPPG, ya Allah, ahli gizinya, baru lulus. Dan lebih lucu lagi, mereka nggak ngerti kalau ditanya apa itu HACCP. Hah? HACCP, hewan apa itu? Loh ya ahli gizi orang ngerti. Ya emang jam terbangnya masih kurang. HACCP mereka nggak ngerti, ya. Lalu kemudian apalagi bicara tentang UPF. Jadi kenapa Anda lihat itu yang seringkali ditayangkan oleh SPPG itu biasanya cuma hitung-hitungan kalori. Kalorinya cukup, tapi kualitasnya, ya anak sekarang ngomong katanya kualitasnya ngehe. Saya yakin kita semua juga punya prioritas yang sama. Ya, prioritas kita adalah bagaimana menghentikan hal serupa terjadi kembali. Ya, bagaimana kita menyelamatkan anak-anak kita dari keracunan. Tapi kalau sistemnya tidak dirubah, maka hampir bisa dipastikan keracunan akan terus berulang. 5.626 anak keracunan di 16 provinsi akibat dari program makan bergizi gratis. Ini data yang miris banget, karena kita sedang ngomongin anak-anak yang sangat rentan banget teman-teman. Dan yang tadinya mau memberikan gizi baik bagi anak-anak, ini justru malah mengancam kesehatan dan mungkin bisa mengancam nyawa dari anak-anak itu sendiri. Sebenarnya kita lihat dulu, kenapa sih dilaksanakan program MBG ini? Yang pertama itu adalah untuk mengentaskan kelaparan teman-teman. Karena indeks kelaparan global dari Indonesia itu lumayan sedang di 16,9, ini tertinggi ketiga di ASEAN, atau nomor 77 dari 127 negara gitu ya. Jadi lumayan memprihatinkan. Kedua adalah untuk mengentaskan stunting. Teman-teman, stunting itu adanya gizi buruk gitu ya di anak-anak. Ini berpengaruh buruk banget terhadap fisik dan juga terhadap perkembangan otak anak-anak gitu. Katanya IQ orang Indonesia itu 79 rata-rata, katanya ini lebih rendah dari King Kong. Bener nggak sih sebenarnya? Jadi sebenarnya niatnya itu baik untuk membantu, tapi implementasinya yang sangat membagongkan. Kenapa tuh bisa begitu? Yang pertama, kapabilitasnya. Teman-teman yang buat kebijakan tentang MBG ini, ketua-ketuanya itu nggak ada yang backgroundnya dari ahli gizi. Mereka adalah ahli serangga, jenderal-jenderal purnawirawan yang nggak ada hubungannya dengan gizi. Makanya saat kita memberikan pekerjaan ke orang yang nggak ada backgroundnya, ya inilah yang terjadi gitu. Terus udah gitu, ini pelaksanaannya diberikan ke SPPG, sentra-sentra pelayanannya gitu kan. Terus udah gitu mereka menunjuk mitra-mitra lokal. Nah, mitra-mitra lokal ini siapa? Ini yang harus dijadikan pertanyaan. Transparansi Internasional udah berkata bahwa ini sebenarnya rawan banget untuk terjadi korupsi dari program ini. Jadi dugaan korupsi itu udah ada di Jakarta Selatan, jadi uang rakyat dirampok sebesar 1 miliar. Yang kedua, ada juga nih dari kalian itu ya, makasih yang udah share bahwa ada yang jadi mitra lokal sebuah PT yang menjual sahamnya secara bebas. Loh, jadi kalau ini sahamnya dijual, mereka mau melakukan MBG, berarti orientasinya udah keuntungan dong, bukan lagi untuk pengentasan gizi. Kenapa ini buruk banget? Karena kalau memang orientasinya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya teman-teman, yang akan terjadi adalah kita akan didekatkan dengan perusahaan-perusahaan dengan mental mencari keuntungan, sehingga mereka akan memotong budget sebesar-besarnya demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Udah program sedahsyat ini untuk mengentaskan kelaparan, tugasnya adalah kepada anak-anak, masih juga mau dicari keuntungan. Dugaan korupsi yang ketiga juga ya, ini adalah banyak yang orang-orang DPRD yang jadi pemilik dari perusahaan-perusahaan MBG ini. Ini kerakusan, kemarukan yang luar biasa, karena harusnya dengan anggaran sebesar itu disebarkan ke masyarakat untuk membantu pengentasan kemiskinan, mengangkat roda ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Tapi bukan itu yang terjadi, lagi-lagi elit mengambil alih dari yang harusnya ini masyarakat yang diuntungkan. Jadi sekarang kapabilitas, ini udah jelek banget teman-teman. Kedua yang buruk dari MBG adalah anggaran. Jadi anggarannya itu gede banget, sekitar 71 triliun tahun ini dan 335 triliun untuk tahun depan. Dari mana anggaran sebesar itu? Dari memotong anggaran-anggaran yang lain, dan juga termasuk anggaran pendidikan. Jadi gaji-gaji guru, gaji-gaji honorer, dan segala macamnya itu jadi nggak dijadikan prioritas lagi. Fasilitas pendidikan untuk anak-anak mau ikut lomba, uangnya juga ikut diefisiensikan. Jadi ini bener-bener efisiensi dari mana-mana untuk program yang implementasinya ini sangat membagongkan. Banyak banget kasus-kasus yang terjadi dari MBG ini teman-teman. Mulai dari Pemda meminta orang tua untuk menandatangani perjanjian bahwa mereka nggak akan menuntut kalau adanya keracunan. Loh, kok malah mau ditutup-tutupi seperti itu? Bukannya harusnya kalau sampai terjadi keracunan, mereka menindak tegas menutup segala dapur-dapur lokal itu. Terus udah gitu pelaksanaannya itu nggak ada kualitas kontrol dari semua ini. Jadi nggak ada bimbingan itu gizinya, takarannya harus seperti apa, makanan itu harus seperti apa, tempat pembuatan masakannya itu harus seperti apa, dapurnya apakah higienis, apakah sanitasinya baik, dan lain sebagainya itu nggak ada teman-teman. Jadi makanya implementasinya menjadi sangat riskan seperti ini. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD mengungkapkan bahwa 2 orang cucunya dari keponakannya, yang bersekolah di Yogyakarta juga turut menjadi korban keracunan program makanan bergizi gratis MBG, belum lama ini. Bahkan menurut Mahfud, sampai saat ini diduga 1 orang diantaranya masih dirawat di rumah sakit akibat keracunan menu MBG.
Hal itu diungkapkan Mahfud dalam saluran YouTube-nya Mahfud MD Official bertajuk Bereskan Tata Kelola MBG yang tayang, Selasa, tanggal 30 September tahun 2025. Cucu saya juga keracunan, iya MBG di Jogja. Cucu dari ponakan. Saya punya ponakan saya itu punya anak namanya Iksan. Makan siang, makan bergizi gratis. Satu kelas itu 8 orang langsung muntah-muntah, kata Mahfud. Sementara, kakak Iksan, kata Mahfud di beda kelas juga keracunan MBG sebanyak 6 orang. Kalau kakaknya, habis muntah-muntah, dirawat sehari disuruh pulang, bisa dirawat di rumah. Tapi yang ini, sampai 4 hari di rumah sakit, ujar Mahfud. Menurut Mahfud kedua cucunya yang bersaudara itu sekolah di sekolah yang sama di Yogyakarta. Bersaudara, beda kelas di sekolah yang sama. Satu bisa pulang, satunya lagi masih dirawat di rumah sakit sampai kemarin saya masih di Jogja. Sekarang, mungkin hari ini mudah-mudahan sudah keluar ya, ujar Mahfud. Mahfud mengatakan soal keracunan MBG ini menjadi isu nasional meski kasusnya hanya 0,00017%. Kecil sekali kan memang dari segi total, dibandingkan dengan total yang katanya sudah dicapai sekarang 30 juta. Tapi kan juga jutaan pesawat terbang di dunia ini lalu lalang setiap hari, kecelakaan satu saja tidak sampai 0,1% orang sudah ribut. Karena itu menyangkut nyawa kan, kata Mahfud. Sementara keracunan MBG ini katanya juga menyangkut kesehatan. Jadi bukan persoalan angka, ini harus diteliti lagi apa masalahnya, ujarnya. Menurut Mahfud program MBG ini adalah satu program yang paling bagus dan mulia. Mulia menurut saya, karena kita bayangkan banyak jutaan anak-anak kita tuh yang tidak bisa makan. Mungkin saya bayangkan ketika saya kecil dulu di tahun 60-an kan sulit sekali cari makan itu. Makan makanan yang bergizi sulit. Telur aja satu dibagi 4 dan sebagainya, kata Mahfud. Sehingga, kata Mahfud program MBG adalah program yang sangat mulia dan program unggulan. Yang harus kita dukung bersama-sama. Nah, ini bisa kita pahami dulu untuk tahap awal ya, ujar Mahfud. Tetapi, kata Mahfud, program MBG ini memang perlu dan mendesak untuk diperbaiki. Tata kelolanya ini kan tidak jelas ya. Sangat perlu mendesak diperbaiki tata kelolanya. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan di bawah, ujar Mahfud. Di antaranya kata Mahfud, sebenarnya penyelenggara di bawah itu siapa? Pemerintah daerah gak tahu, secara struktural tidak dilibatkan, tapi begitu ada masalah keracunan, mereka yang turun. Semacam apa ya, terlibat, ketika sudah terjadi masalah gitu ya. Mereka jadi repot, katanya. Bahkan menurut Mahfud, ada satu sekolah yang gurunya tidak digaji untuk program MBG ini dan tidak ikut panitia tapi ikut membersihkan piring-piringnya. Nah, itu lalu kalau ada yang hilang, dia suruh ganti, padahal dia bukan panitia, ujar Mahfud. Karenanya menurut Mahfud jika kita lihat tata kelolanya program MBG ini maka tidak jelas. Tata kelolanya itu, pertama kalau kita cari di website, di pemerintah atau tanya ke ChatGPT atau ke Google gitu, apa sih dasar hukum dari MBG ini? Perpres atau PP atau undang-undang, apa? Tidak ditemukan, kata Mahfud. Namun tambah Mahfud jika ditarik secara umum sudah ada. 1. Keputusan rapat. Kalau rapat kan diumumkan akan begini. Yang kedua bisa ditemukan di APBN. Tapi tata kelolanya kan minimal asas kepastian hukum, kata Mahfud. Dan ini menurut Mahfud semuanya tidak jelas. Siapa yang melakukan apa? Yang bertanggung jawab ini siapa? Kepada siapa? Kan gitu kan? Dari siapa kepada siapa? Kita kan tidak tahu. Sekolah tidak tahu menahu juga, ujar Mahfud. Mahfud menjelaskan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sudah ada undang-undang khususnya, ada 2 asas yang penting dalam hal tata kelola soal ini. Asas kepastian hukum dan asas pelayanan. Banyak tuh ada 8 asas di situ. Tapi kita ambil 2 saja. Misalnya asas kepastian hukum. Tidak tersedianya peraturan perundang-undangan yang bisa diakses, ujar Mahfud. Karenanya kata Mahfud jika kita ingin mengatakan, MBG di kabupaten sana atau di sekolah sana, atau di pengelola dapur nomor sekian itu, pengelolaannya tidak benar. Terus apa ukuran ketidakbenaran? Iya kan? Harus ada tata kelolanya yang diatur misalnya dengan PP atau Perpres. Itu kan harus begitu, sejauh ini tidak ada semua itu. Peraturan Ketua Badan Gizi Nasional atau BGN misalnya, atau apa gitu, harus jelas. Sehingga ada ukuran-ukuran parameter yang memberi kepastian, papar Mahfud. Kepastian hukum itu, menurut Mahfud, pentingnya adalah agar orang bisa memprediksi. Kalau saya melakukan ini, kalau benar ini akibatnya, kalau salah, saya akan menerima akibat ini. Akibat perdatanya ini,
akibat pidananya ini. Kan bisa kalau ada kepastian hukum. Nah, ini kita tidak tahu sebenarnya tata kelolanya gimana, ujar Mahfud. Mahfud mengatakan keluhan-keluhan yang banyak itu, tidak jelas penanganannya. Di tangan orang-orang yang tidak profesional sebenarnya, ujar Mahfud. Juga kata Mahfud terkait dana 71 rupiah triliun yang sudah keluar tahun ini untuk program MBG, bagaimana mempertanggungjawabkannya tidak jelas, karena tidak ada asas kepastian hukum. Nah, itu yang kita tidak tahu. Bagaimana ia mempertanggungjawabkan itu secara administratif. Tentu kalau secara konstitusi nanti kan ujungnya ke KPK, ke BPK kan kalau ada secara internal pemerintah. Ada BPKP kalau memang itu, kata Mahfud. Secara konstitusional, menurut Mahfud ada BPK yang memang berwenang memeriksa itu. Tetapi tetap BPK pun kalau memeriksa itu, kan selalu menanyakan nomenklatur persis dan dasar hukumnya mengacu kemana. Ke Perpres, apa Kepres, apa PP. Nomenklaturnya apa? Cantolannya ke Undang-Undang Desain APBN apa? Kemudian kaitannya dengan Undang-Undang Keuangan Negara apa? Lalu kaitannya dengan ini tadi, asas-asas umum pemerintahan yang baik, papar Mahfud. Karenanya menurut Mahfud dengan kepastian hukum itu, maka akan menjamin tentang ketepatan waktu dan segala halnya. Kalau waktunya gak tepat, apa sanksinya? Kan biasanya kalau dalam hubungan keperdataan, Anda terlambat sekian, denda sekian. Kalau kami yang tidak memenuhi syarat, saya yang didenda, kan gitu. Kalau itu dikaitkan ke situ, prosedur dan standarnya, ujarnya. Hal ini soal tata kelola menurut Mahfud sangat penting. Tata kelola, kata dia misalnya mengatur tanggung jawab institusi di lapangan siapa yang bertanggung jawab. Pemda di mana posisinya, guru dengan kepala sekolah di mana. Guru tidak ikut terlibat tapi ketika makan dia membantu anak-anak makan. Nah, pernah ada keluhan ini omprengnya kurang dari seharusnya, misalnya. Gurunya yang suruh ganti, papar Mahfud. Misalnya kalau satu itu, 50.000 rupiah kan besar tuh kalau di desa gitu. Nah, yang begini-gini ini perlu ya. Ini semua harus segera dipenuhi dulu, ujarnya. Menurut Mahfud, program makan bergizi gratis itu bagus, sehingga harus diteruskan dan harus dikawal. Mungkin manfaatnya sudah sangat banyak, jauh lebih banyak daripada kejelekannya. Tetapi tetap, sekecil apapun kejelekan itu harus diselesaikan, dengan tata kelola pemerintahan yang baik dengan asas kepastian hukum agar semuanya nyaman, papar Mahfud. Karena program MBG ini belum setahun berjalan, menurut Mahfud, ada kesempatan untuk mulai memperbaiki tata kelola dan tentang pelayanannya. Bagaimana standar pelayanannya, kemudian bagaimana kepastian hukumnya, agar semua nyaman. Mulai dari awal harus dimaklumi pasti ada masalah, tetapi masalah ini jangan dianggap sepele, ujar Mahfud.